Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Bila sejenak kita melihat perjalanan hidup kita dan meringkaskan perjalanan hidup kita dengan segala ragam macam peristiwa hidup yang pernah kita alami, kita bisa meringkaskan demikian bahwa hidup kita itu ada dalam campuran dari pengalaman puncak gunung dan juga pengalaman lembah. Apa maksudnya? Dalam konteks kehidupan kita seringkali mengalami saat-saat puncak kehidupan kita. Saat seperti para murid mengalami saat di puncak gunung bersama para muridnya melihat Tuhan Yesus mulia. Saat dimana kita mengalami suasana damai, bahagia, makmur, sejahtera, populer, terkenal, sukses, sejahtera secara fisik, jasmani, rohani, hubungan kita dengan sesama terdekat, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak stabil, biasa-biasa dan bahagia, dan ragam macam kepuasan lainnya. Dan saat mengalami saat puncak kehidupan kita, wajah kita pun berseri-seri, bergembira, bersemangat dan bersukacita. Akan tetapi kita juga pernah yang namanya mengalami saat-saat terendah dalam kehidupan kita, pengalaman lembah, saat dimana segala sesuatu nampak tidak berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan, dan saat itulah kita mengalami masalah dengan ragam macam penderitaan yang ada. Misalnya ketika kita mengalami kegagalan dan kehilangan, ketika kita jatuh dan ditinggalkan, disalahpahami dan dikhianati oleh orang lain, bahkan orang-orang terdekat dan yang mengasihi kita, ketika hubungan terancam putus, ketika mendengar kata besok saja sudah muncul rasa ketakutan, ketika kesepian mengintai kita, ketika kesedihan menguasai kita dan hidup nampak dalam situasi yang tidak mudah. Dan saat mengalaminya, tentunya wajah kita kusam, muram, dan masa depan suram, seolah-olah kita tidak tahu harus buat apa. Saudara-saudariku yang terberkati, terkhusus hari ini Minggu 13 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah yang kedua, sabda Tuhan ditawarkan kepada kita untuk bisa kita baca dan renungkan dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Dalam Injil Lukas ini, terutama dalam ayat 28 sampai 29, menjelaskan konteks sebelum terjadinya peristiwa transfigurasi yang kita renungkan hari ini. Transfigurasi artinya Tuhan Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya, menunjukkan cahaya kemuliaan keilahiannya. Dikatakan demikian, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Tentu Anda bertanya, pengajaran tentang apa itu? Kita bisa baca dalam teks sebelumnya, dalam Lukas 9 ayat 18 sampai 21, yaitu tentang pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Lalu dalam bab selanjutnya, bab 9 ayat 22 sampai 27, Yesus Tuhan memberitahukan tentang nubuat penderitaan yang harus dilaluinya. Lalu Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan di saat Tuhan sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara-saudariku yang terberkati, jelas bahwa sebelum peristiwa di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya kepada para muridnya, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada para muridnya tentang penderitaan dan kematian yang harus ditanggungnya. Dan sesudah nubuat penderitaan itu,
Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Maka bisa disimpulkan di sini bahwa nubuat penderitaan yang lalu kemudian diikuti dengan peristiwa transfigurasi di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, mengungkapkan kebenaran ini bahwa perjalanan hidup adalah rangkaian campuran antara duri dan mawar, mawar di antara duri, gunung dan lembah, suka duka, bahagia derita, semuanya kita alami. Dan di dalam ragam peristiwa dan rasa itu dan dinamika hidup, Tuhan ada untuk kita karena Ia mengalami seluruh peristiwa kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terberkati, tentunya di saat kita mengalami ragam macam peristiwa penderitaan dalam kehidupan kita dan salib yang harus kita tanggung, kita tidak mampu melihat adanya mawar di balik duri. Adanya mawar indah yang sedang kuncup di balik semak duri. Yang ada tentunya hanya duka, ratap kesedihan. Kendati pun kita tidak bisa melihat dengan jelas ada makna terindah dalam peristiwa duka penderitaan yang sedang dialami. Di situ ada kebahagiaan. Di balik penderitaan ada kebahagiaan. Dan satu hal yang menjadi keyakinan kita, Tuhan Yesus selalu ada, menguatkan, menganimasi, menemani, mendampingi perjalanan hidup kita yang ada dalam tiap peristiwa, entah itu suka, entah itu duka. Di saat kita mengalaminya, Ia ada untuk kita. Maka saat transfigurasi, Yesus berubah rupa menyatakan kemuliaannya di hadapan para murid. Ini menjadi sebuah jaminan dan penegasan kepada para muridnya yang kala itu sempat ragu. Mana mungkin Yesus Mesias dari Allah menderita? Yesus yang harus menanggung derita itu adalah Yesus yang sama dengan saat itu di mana kita merenungkan hari ini menampakkan kemuliaan keilahiannya. Bahkan kita meyakini keilahiannya tak berkurang sedikit pun saat Ia harus memanggul salib, saat Ia harus diludahi, dihina, dicambuk, disiksa, bahkan mati sekalipun. Ia tetap menang jaya atas kuasa maut dan kematian dengan mampu bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini juga kita mendengarkan sabda Allah Bapa dari dalam awan yang menyatakan demikian. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saat itu adalah saat di mana Allah Bapa Maha Kuasa mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes, Elia, Musa, serta kita semua untuk mau mendengarkan Tuhan Yesus. Maka dalam segala apa yang harus dilalui Tuhan, termasuk peristiwa sengsara, memanggul salib dan kematiannya, kita harus menerimanya dan menjadi pembelajaran bagi hidup kita. Sehingga saudara-saudariku yang terberkati, ketika kita mau bertekun dalam memikul salib, yakinlah bahwa Tuhan sedang menenun mahkota untuk kita. Mahkota yang tidak berada di suatu tempat di luar diri kita, tetapi untuk kehidupan kita setiap hari. Maka janganlah lupa untuk bersyukur karena Allah memperbolehkan kita mengalami saat-saat puncak kehidupan kita. Ketika kita bahagia, ketika kita senang, segalanya berjalan lancar, segala prestasi dan pencapaian-pencapaian kita mulus seperti jalan tol, janganlah lupa untuk bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita mengalami itu. Dan
di saat kita sedang mengalami saat-saat terendah dalam hidupmu. Tetaplah berharap. Tetaplah penuh harapan kepada Allah yang sanggup mendatangkan kebaikan dari hal buruk yang mungkin sedang Anda alami. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di hadapan para murid. Kami mohon, nyatakanlah pula kemuliaan-Mu di hadapan kami hari ini. Kelancaran dalam tiap usaha dan karya, serta rencana-rencana hidup kami. Kesehatan yang semakin membaik. Kelelahan dan keputusasaan Kau ubah menjadi semangat dan sukacita. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.